misalkan yang menang itu tergantung, ada poin kill tambahan juga yang menambah pundi-pundi gold kalian, dan itu bisa langsung ada harganya gitu. Kalian kayak mau beli AK-47 itu harus nabung dulu benar, nggak bisa langsung beli. Harus ada duit yang dibutuhkan untuk beli AK-47. Tapi kalau misalkan kayak gini, ini gue taunya ya, kalau misalkan buat tim yang kalah itu sebenarnya ada taktikal untuk Eko itu apa? Eko itu ekonomi. Jadi untuk menahan, untuk tidak baik senjata apapun pada satu ronde dan beli senjata pada ronde berikutnya. Benar, karena emang benar-benar dibutuhkan sih buat disimpan next ronde bakalan lebih sakit senjatanya. Ditambah lagi kalau keuntungan buat yang menang itu dia udah dapetin senjata dari looting dari musuh ya. Ya betul sekali, looter sudah harus dieliminasi. Wah, tersisa 3 di ronde kedua bakal dibalikin kan. Masih berharap untuk Indonesia Eagles sendiri masih bisa membalikan keadaan, karena memang ini dari XP Expansion sendiri gue lihat akhirnya tuh di koinnya sangat lincah sekali. Iya, dan kalau aku bilang Wawan, oh my god, Wawan dan guys sudah harus terkenal dan masih ada perasaan juga, dan ini ada camp untuk di sana. Mary Olivia juga masih terus serius sekali dengan permainannya frontal, bisa merevive Let's Go juga datang dari arah belakang. Let's sekali. Eliminasi 1-1 ya, 1-1. Dan masih ada senjatanya juga, dan ini keuntungan banget untuk Indonesia. Dia masih punya senjata yang mereka looting dari musuh, ditambah lagi mereka dapetin duit yang lebih banyak kan. Iya betul banget. Ini sebenarnya ini juga tergantung dengan area sih kalau gue bilang ya. Kalau kita apal di area tersebut, memang itu tempat yang kita sering turunin, harusnya obstacle-nya itu udah apal banget sih. Ada lompatan di sini, ada jendela di sini, atau ada rumah ini kita bisa manfaatin. Tapi kalau memang kita dapat area yang bukan tempat turunan kita, itu sangat berbahaya juga sih. Iya, kayak di Clock Tower sendiri pasti udah pada paham lah ya gimana sih obstacle-nya. Karena itu salah satu tempat favorit lootingan para pro player juga, tim-tim lainnya. Ini kalau menurut gue metodenya mungkin masih ke arah barbar ya, agresif banget. Mungkin nanti ada juga yang bermain pasif untuk melakukan pick off terlebih dahulu, karena ini kalau Rinko lihat juga udah pada pakai assault rifle juga, dan itu bertanda mereka hanya bermain jarak jauh saja gitu. Ya, dan ada juga yang mempersiapkan untuk jarak dekat ya. Ini kayak ada UMP, MP5 dan P90 itu benar-benar jarak dekat banget. Dan kalau aku lihat dari permainan mereka sendiri, kayak sekarang Thailand mulai memutari dari mapnya, kayak kalau tadi kan sebelumnya kayak benar-benar head to head gitu, benar-benar lawan-lawanan. Sedangkan ini sekarang langsung ada yang flanking dan ada yang nungguin di depan, jadi benar-benar mulai menerapkan strategi yang berbeda. Bener-bener banget, karena kalau menurut gue ya, ini harusnya ada yang jadi frontline, ada yang jadi support fire, atau yang jadi backline-nya juga gitu. Iya, kalau misalkan memang semuanya kan? jadi menggunakan frontline itu berbahaya juga. Dan Wawan MKS sedikit lagi menemukan pergerakan dari seorang Luper di arah bawah, namun breaking yang dilakukan oleh Expansion sudah harus mengeliminasi dari seorang Wawan MKS. Sayang sekali dari Wawan ya. Benar-benar bagus ya strategi dari Thailand sendiri kalau menurut aku. Ditambah kayak coveran dari tim-tim Thailand mungkin akan lebih cepat ya, karena mereka tahu pergerakan dari musuh itu cuman stay di satu tempat di tengah. Betul sekali. MNJTV juga masih coba melakukan pergerakan. Ini masih menggunakan UMP. Kalau menurut gua mungkin ya untuk flanking yang dilakukan dari tim Thailand itu sudah cukup baik, karena tidak terdeteksi sama sekali. Tidak terdeteksi, benar banget, karena udah dapat tim satu ya Wawan ya. Dan lihat dari situ sudah mulai tercicil. Betul tapi sekali. berhasil membalikan keadaan. Wow, Lester berhasil meng-counter attack dan sudah harus mengeliminasi salah satu player. Tidak ada cover juga dari frontal ID dan Mary Olivia. Mungkin strateginya adalah dari Mary Olivia dan frontal itu hanyalah sebagai backup firing aja ya. Jadi mereka berada di paling belakang, dan ternyata ada zona yang makin mengecil karena sudah ada countdown itu 4, 3, 2, 1, dan artinya zona sebentar lagi hanya tersisa 1 dan expansion sudah berhasil. Tapi ternyata ada dari arah belakang. Dari tadi frontal benar-benar nggak kelihatan sih posisi dia di mana. Tiba-tiba kayak zona terakhir muncul setelah semua musuhnya udah ada di zona, di tengah-tengah zona ya, play zone gitu. Iya, gue sendiri nggak aware kalau misalkan masih ada frontal ya, karena memang tidak terlihat untuk view kita ya. Nggak terlihat sama sekali dari frontal di situ. Oh ini kayaknya seru nih, nggak ada apapun itu. Kalau misalkan bisa pakai untuk ban atau apa lompat-lompat ke sebelah, kayaknya bagus juga nih. Oh iya bener, dia kayak bakalan dapatin vision di atas ya. Tapi ya harus cukup hati-hati banget, karena kita tahu kalau mereka beli misalnya nggak ada
item glue wall atau apa bakalan sasaran empuk juga di atap kan. Ya betul banget. Memang harus butuh glue ataupun vest dan helm juga di sini ya. Ya mungkin kalau udah round pertengahan ini sih mereka udah persiapin beberapa item itu. Kalau udah punya 2 senjata kayak gini nih enak banget ya. Tapi menurut gua kalau XM8 mungkin memang tergantung dari playernya sendiri mau bisa pakai senjata apa karena ya. kadang nggak merasa ini ya sesuai ya cocok ya. Damage-nya sendiri sih kadang ada yang pakai kayak sakit banget tapi kayak kalau aku pakai nggak terlalu berasa gitu. Ya, emang kalau Assault Rifle tuh menurut gue kayak cocok-cocokan ya. Emang ada yang pakai Scar, ada yang pakai XM8, ada yang pakai AK-47 juga. Tapi kalau sudah ada megang 2 senjata untuk Assault Rifle dan ada shotgun untuk jarak dekatnya ataupun MP40 gitu, itu udah enak banget gitu. Udah enak banget karena senjatanya udah bakalan lengkap banget, bisa dari firing dari jauh ataupun bisa langsung meras ke dekat ya. Betul sekali. Dan ini adalah ronde keempat. Wah, ini sebenarnya modenya cukup cepat yang tadi bilang sedikit santai ya. Dan frontal juga mulai sudah rush ke arah dan pertahanan dari Thailand 11 lap dan juga masih tapping mulai sampai 90. Ini bakal dirasain tentu saja nampaknya karena hanya tersisa 1 dari 17 arm. Dan ini masih ada 4. Masih ada 4 berhasil di revive di situ Wawan. Oke, udah mengeluarkan glue-nya. Ya, glue yang sangat baik ditunjukkan. 1 versus 1. Frontal ini kalau ditembakin dari jarak dekat berbahaya sih, karena menurut gue dia cuma megang AK-47 dan lo lihat dari arah belakang. Nice banget. Dan itu permainan dari Wawan dan Ledda. Kayak Wawan hancurin glue wall-nya biar Ledda bisa enak banget. Kayak teralihkan kan perhatiannya dari tim Thailand itu sendiri ngeliatin biar glue wall-nya nggak hancur, tapi ternyata Ledda dari belakang udah masuk dan naik untuk nge-wipe dari tim Thailand sendiri. Yap, betul banget. Memang menurut gue juga sangat baik sekali dari tim Indonesia Eagle. Kok ini kayak pairing Ledda sama frontal untuk di frontline ini sangat baik sekali. Dan cover juga dari Wawan beserta Mary Olivia juga cukup baik ya. Sampai tadi Wawan walaupun terkena dia masih bisa di revive, itu bagus sekali sih. Iya, betul banget. Setup seperti tadi sebenarnya kalau menurut gue strategi mulai sudah dimainkan oleh tim Thailand 11 juga, tapi memang pertamanya berjalan lancar. Ada pick off yang bisa dilakukan untuk satu orang tadi Wawan, tapi ketika tadi ada dari seorang Ledda yang bisa mengcounter sekali saja gitu dan langsung bisa mengeliminasi dengan jumlahnya jadi sama 3 dengan 3 itu malah berbalik keunggulan untuk Indonesia ya. Membalikan keadaan banget sih dari skillnya si Ledda sendiri. Betul sekali. Oke, dan wah ini terjebak juga nih dari tim Thailandnya terkepung di ujung ya. Sedangkan kalau kita lihat di tengah-tengah itu udah ada tim dari Indonesia sendiri. Iya, betul sekali. Memang menurut gue melakukan hal-hal seperti ini itu baik juga untuk di mode class squad. Strategi harus diterapkan. Kalau lihat sudah ada setup juga yang dilakukan expansion, kembali maju dan dari arah sebelah lainnya tanpa terdeteksi seorang Mary Olivia mendapatkan visinya ke arah Looper.gg namun belum berhasil untuk knockdown salah satu player. Satu orang terknock dari Wawan dan juga diikuti expansion. Betul sekali. Ya, itu 2 orang membalikan sudah knockdown. Iya, ini masih bisa untuk membalikan keadaan di mana masih ada frontal beserta Wawan juga di sana dan Mary Olivia ternyata yang masih tersisa. 4 versus 2 ya di sini. Karena emang kalian kalau misalnya end di sini dia bakalan ya udah kelar kan 4 betul. Udah dapat 4 dari Indonesia itu bakalan kelar. Jadi Thailand benar-benar bermain agresif untuk ronde ke-5 kali ini. Ya, ada knockdown ke arah expansion sangat baik sekali duo antara Wawan beserta frontal dengan Mary Olivia. Betul sekali. Ini kalau menurut gue memang untuk Indonesia sudah ada flow-nya ya antara frontal sama Mary Olivia dan yang lain-lainnya juga. Sementara itu frontal ada rush yang dilakukan oleh Seven dan Arm masih tersisa Mary Olivia sendirian melawan 3 orang masih bisa melakukan knockdown. Ternyata di sana ada UMP dipegang oleh Mary Olivia namun ada play zone yang sudah mulai mengecil. Ini juga lumayan sakit. Kalau misalnya seperti ini ada Mary Olivia mendapatkan comeback didapatkan dari sangat baik permainan dari Mary Olivia. Oh my god, itu kaget banget sih. Itu salah satunya karena pengaruh playzone juga ya. Kayak playzone-nya udah mengecil, Mary Olivia udah nge-sneaker duluan playzone, sedangkan 2 pemain lainnya di luar, 1 orang masuk udah langsung kayak mungkin kayak nggak ngelihatin Mary Olivia sampai akhirnya bisa di end sama Mary Olivia. Wow, nice banget.
gue nggak expect sih. Jadi untuk Mary Olivia sendiri gue rasa oke, masih lawan 2, ini agak sedikit sulit, tapi ada Pleasant yang bergerak ini malah menentukan dari seorang Mary Olivia dan malah berhasil mendapatkan kill terakhirnya ke arah tadi Seventeen Arm kalau nggak salah dan mendapatkan kemenangan untuk tim Indonesian Icon.